Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala aktivitasnya. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas gimana sih proses pemagangan ke Jepang itu dari awal pendaftaran sampai bisa bekerja di Jepang. Oke, saya akan bagi menjadi 3 tahap. Yaitu tahap pertama itu proses pendaftaran awal sama dengan proses pelatihan dasar. Terus yang kedua itu ada pelatihan lanjutan atau pra keberangkatan. Dan yang ketiga itu ada pelatihan pemantapan. Nah, untuk pelatihan pemantapan ini itu dilakukan di Jepang ya. Selama 1 bulan itu tentunya setelah kita lolos pelatihan pertama sama pelatihan kedua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mengeklik video ini. Saya mohon dukungannya buat like, subscribe, komen, dan share agar saya dapat memberikan informasi mengenai tentang Jepang. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu tahap awal pendaftaran sampai pelatihan dasar. Saya itu mulai daftar itu bulan Januari tahun 2019, ya baru kemarin saya daftar. Itu daftarnya itu saya lewat yayasan itu bukan negeri tapi swasta. Itu saya daftar itu di BKK atau Bursa Kerja Khusus. Itu biasanya kalau di SMK itu pasti ada BKK-nya. Saya mulai daftar di situ. Itu kira-kira dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu kemudian akhirnya saya dapat panggilan buat tes. Dan tesnya itu juga dilakukan di BKK daerah ya, waktu itu di Pekalongan, karena saya juga berdomisili waktu itu di Pemalang, jadi nggak begitu jauh. Dalam tes ini itu tahap awal itu psikotes ya, sama seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya. Itu psikotes soalnya itu sama ya, mulai dari Kraepelin, tes buta warna, terus tes juga masalah kayak buta huruf gitu. Itu sama persis dari tesnya itu. Dan dalam 1 hari itu ada dua tes, yaitu psikotes dan lanjut ke interview. Oke, singkat cerita, saya mengikuti psikotes itu mengerjakan sekitar waktu ya kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam, saya lupa. Setelah selesai itu saya atau misalkan kami semua itu disuruh nunggu itu sekitar berapa, 1,5 jam itu nunggu buat pengumuman lolos enggaknya di psikotes ini. Dan setelah saya menunggu, akhirnya alhamdulillah saya lolos psikotes, dan waktu itu langsung dilanjutkan ke interview. Nah, dalam proses interview ini itu pertanyaannya itu dari pengalaman saya yang sudah mengikuti tes-tes atau interview di perusahaan ini, saya itu pertanyaan itu agak sedikit berbeda. Ya, kenapa? Karena dalam interview ini itu lebih banyak pertanyaan tentang mengenai itu sanggup atau enggak. Tuh, misalkan sanggup atau enggak di Jepang gini, jauh dari keluarga, terus nggak boleh pulang ketika Idul Fitri gitu. Pokoknya pertanyaan itu yang menyangkut tentang konsekuensi di Jepang gitu. Dan salah satunya itu ada itu pertanyaan, contohnya kenapa Anda memilih bekerja di Jepang, terus sanggup nggak kalau misalkan di Jepang itu kayak gini-gini, peraturannya gini, terutama juga larangan ibadah ya, larangan ibadah tentang konsekuensinya yang harus diterima ketika di Jepang itu, bahwa kita nggak bisa leluasa melakukan ibadah, terutama sholat. Nah, dalam interview ini saya jawab dengan cuman ya aja, dengan sanggup aja. Itu tujuannya cuma biar yayasan itu tahu, oh berarti ini emang dia benar-benar Jepang. Oke, singkat cerita, semua tes dari psikotes dan interview udah selesai dilaksanakan pada hari itu juga, dan saya disuruh nunggu untuk informasi selanjutnya lolos atau tidaknya selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu saya nunggu, itu akhirnya saya dapat informasi melalui handphone bahwa saya dinyatakan lulus interview. Dan waktu informasi itu saya juga diarahkan untuk ke
alamat websitenya yayasan tersebut. Akhirnya saya masuk ke yayasan alamat webnya. Di situ ada bukti bahwa saya itu lolos interview. Dan dalam lolos interview ini itu kan nanti kan ada medical check up. Nah, untuk medical check up ini dari pihak yayasannya ini tidak terjun ke daerah lagi, cuma dia menyarankan kepada kita untuk medical check up di klinik yang sudah bekerja sama atau klinik yang telah dianjurkan dari yayasan tersebut. Dan akhirnya waktu itu saya juga direkomendasikan atau ke klinik ini buat medical check up, tentunya dengan membawa surat atau surat print-printnya yang menyatakan kalau saya itu telah lolos seleksi interview. Perlu kalian ketahui, dalam medical check up ini itu dari pihak yayasan itu tidak menanggung biaya medical check up. Ya, secara otomatis kita harus bayar sendiri. Waktu itu saya menghabiskan sekitar 450.000. Itu kata teman-teman yang sudah ibaratnya yang sudah melakukan tes di situ, katanya itu ini biayanya murah karena dari pihak yayasan itu bekerja sama, ibaratnya udah menjadi mitra dengan klinik tersebut. Jadi ya 450.000 itu udah murah. Ya mungkin kalau misalkan nggak kerja sama ya mungkin kurang tahu juga, ada mungkin lebih dari 500 atau berapa gitu. Oke, singkat cerita semua medical check up semua sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Terus saya tinggal menunggu kabar dari pihak yayasan tersebut. Nah, kurun waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu lebih, saya lupa itu, dari pihak yayasan itu mengabari saya bahwa saya itu dinyatakan lolos medical check up, dan tahap selanjutnya adalah proses pelatihan dasar. Nah, pelatihan dasar, ya perlu kalian ketahui bahwa jika kalian sudah lolos psikotes, lolos interview, lolos medical check up, jika kalian tes itu semua sudah lolos, itu belum menjamin kalian berangkat ke Jepang. Ya, kenapa saya bilang gini? Karena nanti setelah setelah tes ini itu ada pelatihan di yayasan. Ya ibaratnya kayak sekolah bahasa lah. Nah, di dalam sekolah bahasa itu ada tes-tes atau ujian-ujian itu yang akan menentukan menentukan nasib kalian ke depannya, apa kalian jadi berangkat atau tidak. Nah, itu ditentukan oleh tes-tes dalam pelatihan dasar atau pelatihan bahasa situ. Ya, singkat cerita, saya dapat panggilan buat tes pelatihan dasar atau pengenalan bahasa. Itu pelatihan dasar itu tahap pertama, itu menghabiskan waktu 2 bulan, yaitu dengan persiapan bawa bekal lah, kayak orang merantau gitu, bawa baju semua, bawa perlengkapan semua itu kita bawa semua, karena di situ kita ibaratnya tidak pulang ya, nginap, dan lamanya itu sekitar 2 bulan. Nah, dalam pelatihan dasar pertama itu dalam 2 bulan, kurun waktu 2 bulan itu kalau dalam sekolah itu ada 3 kali ulangan atau 3 kali ujian. Pada awal saya masuk ke yayasan itu ya biasalah kayak mos itulah, dikumpulin di aula, diterangin gini ya, terutama ya suruh push up. Tapi tenang kok, push upnya itu nggak harus sampai 100, enggak, cuman push upnya ya push up biasa, cuman ya kayak menggertak mental aja gitu. Oke. Dalam MOS itu masa orientasi itu cuma 1 hari ya, selebihnya ya nanti kita menyesuaikan dengan peraturan yayasan tersebut ya, mulai dari bangun jam 5, terus masak, olahraga, tidur gak boleh telat, terus juga belajar malam ya, itu adalah salah satu peraturan yang wajib dipatuhi. Ya langsung saja ya, mungkin untuk menyingkat cerita. Nah, dalam tahap awal pembelajaran pertama, pengenalan pertama itu ya kita dikenalkan kayak semacam bahasa dasar ya, seperti huruf 1, huruf 2, maksudnya angka 1, angka 2, angka 3 itu dalam bahasa Jepangnya apa gitu kan.
Terus misalkan kayak selamat pagi itu bahasa Jepangnya apa ya, kayak dasar-dasar itulah, paling dasar itu. Nah, dalam pelatihan dasar ini itu yang saya katakan sebelumnya itu ada 3 kali ujian. Nah, 3 kali ujian itu totalnya itu semua itu dalam pelatihan pertama sekitar 13 bab. 13 bab itu 3 kali ujian. Untuk ujian pertama itu biasanya dari bab 1 sampai bab 6, itu yang saya alami kemarin. Terus ujian kedua itu dari bab 6 sampai ke bab 9 kurang lebih. Dan ujian terakhir itu dari bab 9 sampai bab 13. Nah, dalam 3 ujian ini kalian diwajibkan untuk lolos. Ya, untuk lolos. Dan terus mungkin kalian bertanya, kalau misalkan remedi gimana? Kalau misalkan nggak lolos gimana? Nggak apa-apa, itu dari pihak yayasan itu akan memberi kalian satu kesempatan, yaitu remedi, mengulang. Kalau misalkan dalam tes pertama Anda gagal, Anda akan mengulang 1 kali. Terus kemudian kalau gagal lagi gimana? Kalau misalkan gagal kedua kali, itu biasanya dari pihak yayasan itu akan memanggil Anda ke kantor. Tujuannya untuk apa? Untuk mediasi. Mungkin dari pihak yayasan itu menyampaikan bahwa mungkin Anda dalam segi pembelajaran itu kemampuannya itu kurang, dan itu bisa saja ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, Anda langsung di DO atau mungkin dikeluarkan ya karena Anda waktu itu gagal dalam tes itu. Dan yang kedua, mungkin Anda akan diberikan 1 kali kesempatan lagi dengan catatan Anda nggak boleh remedi lagi. Kalau misalkan remedi lagi, ya udah berarti Anda pulang atau gagal. Tapi jangan khawatir. Sebelum tes atau sebelum ujian itu biasanya kita itu akan diberikan latihan. Latihannya itu sama persis dengan soal yang akan diujikan. Ya cuman paling nomornya diacak atau mungkin bahasanya, cari bahasa yang kosakata lain tapi artinya sama. Terus kalau misalkan Anda udah lolos, berarti ya Anda akan melakukan pelajaran yang selanjutnya, melanjutkan bab-bab yang selanjutnya itu. Terus kalau misalkan bab itu sudah selesai, tes ujian kedua itu sama, hasilnya lolos, ya langsung ke ujian terakhir atau ujian ketiga. Nah, dalam 2 bulan pembelajaran ini kita juga nggak serta-merta belajar materi terus ulangan, itu enggak. Itu di sana juga ada kayak belajar masak, terus belajar percakapan pakai bahasa Jepang, terus juga belajar belajar tentang informasi Jepang, cuma sekilas gitu. Itu jadi kita nggak serta-merta nggak belajar materi terus bahasa terus enggak, cuman ada selingannya gitu. Dan mungkin kalian bertanyakan, terus dapat perusahaannya gimana? Kita kan belum dapat perusahaan. Nah, dalam waktu 2 bulan itu dari pihak yayasan nanti akan memberikan kita menginformasikan kita itu sebuah perusahaan, dan jika kriteria kita sesuai dengan perusahaan itu, maka kita akan dipanggil buat interview dengan mungkin dengan perusahaannya langsung yang ada di Jepang. Itu biasanya itu kemarin teman saya lewat ini lewat online lah, jadi dia nggak datang ke Indonesia. Dan terus kalau misalkan kok interview itu gagal lagi, ya maka akan dicarikan lagi seterusnya. Kalau gagal lagi, dicarikan lagi sampai dengan waktu pelatihan itu udah selesai 2 bulan. Nah, kalau misalkan waktunya udah selesai 2 bulan itu gimana? Kan belum dapat perusahaan. Kalau misalkan dalam waktu 2 bulan itu kita belum mendapatkan perusahaan, itu dari pihak yayasan tetap akan mencarikan perusahaan yang cocok dengan kriteria. Dalam arti dengan kriteria perusahaan tersebut. Ya mungkin kalau kita cocok, ya kita akan diarahkan. Kalau misalkan kita nggak cocok, mungkin kita akan juga diarahkan ke perusahaan lain. Nah, saran saya, kalau misalkan kalian belum mendapatkan perusahaan,
setelah selesai pelatihan dasar 2 bulan itu, saran saya selalu bawa nomor atau bawa handphone yang nomor kalian daftarkan di yayasan tersebut, karena nggak menuntut kemungkinan dia bisa telepon kamu kapan saja. Itu nggak menuntut kemungkinan ya. Kayak kemarin tuh saya juga waktu itu nggak langsung dapat perusahaan, cuma nunggu. Itu juga dari, ya untungnya handphone saya bawa, jadi itu dapat informasi dari yayasan, langsung saya angkat itu. Nah, kalau misalkan udah dapat perusahaan selama 2 bulan itu ya, dalam 2 bulan itu kalian udah dapat perusahaan ya, dalam masa pelatihan itu. Nah, itu nanti juga akan menentukan tanggal berapa kalian melakukan pelatihan kedua atau pelatihan lanjutan itu. Biasanya itu jaraknya agak cepat ya nunggunya. Jadi antara pelatihan pertama dengan pelatihan kedua itu biasanya rata-rata 2 bulan. Itu kalau misalkan udah dapat perusahaan. Kalau misalkan belum dapat perusahaan itu ya rata-rata ya sekitar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tergantung perusahaan itu butuhnya kapan. Tapi biasanya itu perusahaan itu nggak mungkin dadak, karena juga mungkin perusahaan juga berpikir kalau mencari tenaga kerja itu nggak langsung dapat. Jadi jauh-jauh hari dia sudah melakukan perekrutan. Nah, kembali lagi dalam pelatihan itu 2 bulan ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah lolos 2 bulan itu pelatihan pertama, itu sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelatihan pertama, itu kalian akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat itu sebagai bukti bahwa kalian telah lulus atau lolos lolos pelatihan dasar, dan itu yang akan membawa kalian menuju ke pelatihan selanjutnya. Ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya mengenai proses pemagangan ke Jepang ini. Buat kalian yang mungkin belum tahu atau mungkin masih banyak bertanya, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang ingin sekali bekerja di Jepang, saya doakan semoga kalian diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Terima kasih atas semuanya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang maksud atau kurang dimengerti buat kalian semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.